Bayangkan, hanya dengan memanfaatkan beberapa drum bekas di pekarangan rumah, Anda bisa membangun usaha budidaya belut yang sederhana tapi sangat menguntungkan. Dalam waktu 3-4 bulan saja, belut-belut tersebut bisa dipanen dan memberikan Anda profit hingga 10 juta rupiah sekali panen. Menariknya, usaha ini bisa dijalankan dengan modal kecil, risiko minim, dan tetap berpeluang besar memenuhi permintaan pasar yang terus meningkat. Penasaran bagaimana cara lengkapnya? Sebelum masuk pada pembahasannya, dukung kami dengan memberikan like. Bagi yang sudah subscribe channel ini, semoga dilancarkan usaha dan rezekinya, diberi kesehatan, dan dimudahkan dalam segala hal. Budidaya belut dalam drum kini menjadi salah satu peluang usaha agribisnis yang sangat menjanjikan. Belut memiliki nilai jual yang cukup tinggi di pasaran. Rata-rata harga belut konsumsi berada di kisaran Rp30.000 hingga Rp50.000 per kilogram. Bahkan di beberapa daerah bisa lebih mahal. Angka ini tentu sangat menarik, karena permintaan belut terus meningkat dari waktu ke waktu. Tidak hanya menjadi bahan masakan tradisional yang gurih dan lezat, belut juga bisa diolah menjadi berbagai produk bernilai tinggi. Misalnya keripik belut, abon belut, hingga olahan siap saji yang dipasarkan ke restoran modern maupun rumah makan. Inilah yang membuat ternak belut bukan hanya menjadi usaha musiman, tetapi bisa menjadi sumber pendapatan berkelanjutan. Dari sisi permintaan pasar, peluangnya sangat besar. Restoran cepat saji, pedagang kecil di pasar, hingga pembeli dari luar negeri terus membutuhkan pasokan belut dalam jumlah banyak. Sayangnya, ketersediaan belut dari tangkapan alam semakin berkurang. Kondisi ini membuka peluang besar bagi peternak pemula untuk masuk ke pasar dengan teknik budidaya sederhana. Salah satu metode yang paling praktis adalah budidaya belut dalam drum. Dengan cara ini, siapa saja bisa memulai usaha meski hanya memiliki lahan terbatas di pekarangan rumah. Modal yang dibutuhkan juga relatif kecil, sehingga tidak membebani. Risiko usaha pun lebih rendah dibandingkan membangun kolam besar yang membutuhkan biaya besar. Metode ini sangat cocok bagi masyarakat perkotaan yang ingin mencoba peruntungan di dunia agribisnis. Drum mudah ditemukan, perawatannya sederhana, dan hasil panennya tetap bisa bersaing di pasaran. Dari skala kecil untuk kebutuhan belajar, hingga skala menengah dengan puluhan drum, semuanya bisa disesuaikan dengan modal dan kemampuan pengelolaan. Dengan potensi harga yang stabil, permintaan pasar yang terus meningkat, serta teknis budidaya yang sederhana, beternak belut dalam drum menjadi jawaban bagi siapa saja yang ingin memiliki usaha dengan keuntungan menjanjikan. Ini adalah langkah awal yang tepat untuk masuk ke dunia agribisnis modern dengan cara praktis dan minim risiko. Tahap awal budidaya belut dalam drum dimulai dari pemilihan wadah. Drum bekas berkapasitas 200 liter menjadi pilihan yang paling ideal. Wadah ini mudah ditemukan, harganya relatif murah, dan cukup kuat untuk digunakan dalam jangka waktu lama. Sebelum digunakan, drum perlu dibersihkan dengan teliti. Bagian dalam maupun luar harus dicuci hingga benar-benar bebas dari kotoran maupun sisa zat kimia yang mungkin menempel. Pembersihan ini penting agar belut nantinya tidak terkontaminasi zat berbahaya yang bisa mengganggu pertumbuhannya. Setelah drum bersih, buatlah lubang pada salah satu sisinya. Lubang ini berbentuk memanjang dan berfungsi sebagai jalur sirkulasi. Di bagian bawah drum, tambahkan saluran pembuangan untuk mengalirkan air jika media harus dikuras. Letakkan drum di atas permukaan tanah yang datar, lalu beri penahan di sisi kanan dan kiri agar drum tidak mudah terguling. Posisi wadah harus benar-benar stabil karena ini akan menjadi habitat belut dalam jangka panjang. Selanjutnya, buat atap sederhana di atas drum. Atap ini berguna untuk melindungi belut dari paparan sinar matahari langsung yang bisa membuat suhu air menjadi terlalu panas. Langkah berikutnya adalah menyiapkan media tumbuh. Media tumbuh merupakan salah satu faktor paling penting dalam keberhasilan budidaya belut. Tanpa media yang tepat, belut tidak akan berkembang dengan baik. Komposisi media ini terdiri dari beberapa bahan alami. Pertama, lapisi dasar drum dengan jerami setebal 50 cm. Jerami berfungsi sebagai dasar organik yang akan menciptakan ekosistem mikro di dalam wadah. Setelah itu, siram jerami tersebut dengan larutan mikroorganisme. Jenis yang sering dipakai adalah M4 karena mampu mempercepat proses fermentasi. Setelah jerami dan larutan mikroorganisme siap, tambahkan tanah humus atau pupuk kompos dengan ketebalan sekitar 7 cm. Lapisan ini memberikan nutrisi tambahan dan memperkaya media tumbuh. Selanjutnya,
Taburkan campuran lumpur kering dan pupuk TSP sebanyak 5 kg. Lumpur kering membantu menciptakan suasana alami bagi belut, sementara pupuk TSP mendukung pertumbuhan organisme kecil yang akan menjadi pakan alami. Langkah terakhir adalah mengisi drum dengan air bersih setinggi kurang lebih 17 cm. Setelah air dimasukkan, tutup rapat drum dan biarkan selama 2 minggu penuh. Waktu ini digunakan untuk proses fermentasi, di mana mikroorganisme akan bekerja menguraikan bahan organik hingga menghasilkan media yang subur. Proses fermentasi ini wajib dijalankan hingga tuntas. Ingat, selama 2 minggu tersebut jangan memasukkan bibit belut terlebih dahulu. Jika terlalu cepat dimasukkan, belut bisa mati karena media belum siap. Tahap persiapan ini memang membutuhkan kesabaran. Namun inilah kunci utama. Jika media tumbuh dibuat dengan benar, maka ekosistem dalam drum akan stabil. Belut yang dimasukkan nantinya akan merasa nyaman, tumbuh sehat, dan siap dipelihara hingga masa panen. Dengan persiapan yang matang sejak awal, risiko kegagalan bisa ditekan, sementara peluang keberhasilan budidaya semakin besar. Setelah media tumbuh melalui proses fermentasi selama 2 minggu, langkah selanjutnya adalah memilih bibit belut yang berkualitas. Pemilihan bibit ini sangat penting karena akan berpengaruh langsung terhadap hasil panen. Pilihlah belut yang terlihat lincah, sehat, dan tidak cacat pada tubuhnya. Ukuran yang ideal untuk dimasukkan ke dalam drum adalah 10 hingga 12 cm. Ukuran yang seragam sangat membantu, karena jika ada perbedaan terlalu besar, belut yang lebih besar bisa memangsa yang lebih kecil. Dengan bibit yang seimbang, risiko kanibalisme dapat ditekan, dan tingkat keberhasilan budidaya menjadi lebih tinggi. Setelah bibit dimasukkan, tahap berikutnya adalah menjaga pola pemberian pakan. Belut termasuk hewan yang membutuhkan asupan bergizi tinggi agar pertumbuhannya optimal. Untuk belut kecil yang baru dimasukkan, jenis pakan yang paling baik antara lain cacing tanah, kutu air, larva ikan, dan kecebong. Takaran pakan untuk belut kecil biasanya sekitar 1 kg setiap kali pemberian. Seiring berjalannya waktu, ketika belut tumbuh lebih besar, kebutuhan pakan juga meningkat. Belut dewasa biasanya diberi pakan berupa kata kecil, bekicot, atau ikan rucah dengan takaran 1,5 hingga 2 kg setiap kali pemberian. Waktu terbaik untuk memberi makan belut adalah di sore hari. Pemberian pakan dilakukan secara rutin setiap 3 hari sekali. Jadwal yang konsisten akan membantu belut beradaptasi dengan baik, serta membuat pertumbuhannya lebih cepat dan merata. Selain itu, pemberian pakan harus diperhatikan kebersihannya. Pakan yang basi atau membusuk tidak boleh dibiarkan terlalu lama di dalam drum, karena dapat mencemari air dan merusak kualitas media tumbuh. Dengan menjaga kualitas bibit, memberikan pakan yang tepat, serta menjaga kebersihan media, belut akan tumbuh sehat, kuat, dan siap dipanen pada waktunya. Budidaya belut dalam drum biasanya memerlukan waktu sekitar 3 hingga 4 bulan sejak bibit dimasukkan hingga siap dipanen. Pada tahap ini ada 2 cara panen yang bisa dilakukan. Pertama adalah panen sebagian. Cara ini dilakukan dengan mengambil belut yang ukurannya sudah besar, sementara belut yang masih kecil dibiarkan tumbuh hingga periode berikutnya. Metode ini memungkinkan Anda untuk tetap menjaga kontinuitas produksi. Kedua adalah panen total. Cara ini dilakukan dengan mengambil seluruh belut yang ada di dalam drum sekaligus, baik yang berukuran besar maupun kecil. Panen total biasanya dilakukan jika Anda ingin memulai siklus budidaya baru dengan media dan bibit yang segar. Setelah proses panen, tahap berikutnya adalah pemasaran. Ada beberapa jalur pemasaran yang bisa dipilih sesuai kapasitas produksi. Cara paling sederhana adalah menjual langsung ke tengkulak dalam jumlah besar. Meski harga biasanya lebih rendah, metode ini cepat dan praktis. Pilihan lain adalah memasok ke pedagang pasar dalam jumlah kecil namun rutin. Dengan cara ini, hubungan dengan pelanggan bisa terjaga dan keuntungan yang diperoleh cenderung lebih stabil. Jika Anda memiliki jaringan yang lebih luas, belut hasil budidaya drum juga bisa dipasarkan langsung ke restoran atau rumah makan. Nilai jualnya tentu lebih tinggi dibandingkan hanya menjual ke pasar. Bahkan, dengan sedikit kreativitas, belut dapat diolah menjadi berbagai produk seperti keripik belut atau abon belut. Produk olahan ini memiliki nilai tambah yang bisa meningkatkan profit. Dengan persiapan yang matang, pemeliharaan yang baik, serta strategi pemasaran yang tepat, budidaya belut dalam drum bisa menjadi peluang usaha yang sangat menjanjikan. Tidak hanya mendatangkan keuntungan finansial,
Usaha ini juga bisa menjadi langkah awal untuk mengembangkan agribisnis di lingkungan rumah dengan modal yang terbatas. Terima kasih telah menonton panduan ini hingga selesai. Jika Anda merasa konten ini bermanfaat, silakan tinggalkan komentar, berikan like, dan jangan lupa subscribe agar tidak ketinggalan informasi menarik seputar dunia budidaya.